Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah malam Kamis Putih. Untuk itu kita mulai dengan bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1. Kita telah melalui minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan yang harus dilalui Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Hari ini kita sampai pada titik nadir dari perjalanan sengsara yang ditempuhnya, Via Dolorosa. Kematiannya di kayu salib sebagai akhir yang paling tragis bagi dia yang tidak bersalah apa-apa. Salib Yesus mengandung pesan yang teramat penting bagi kita umatnya. Tanpa darahnya yang tercurah di Bukit Golgota, tidak ada penebusan yang tuntas bagi dosa dan pelanggaran kita terhadap Allah yang Maha Kudus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan dan menapaki Via Dolorosa yang telah dijalaninya dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Kita saat seduh sejenak. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus,
Khalik langit dan bumi. Amin. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber dari segala sukacita, berikanlah kepada kami sukacita untuk melakukan segala kehendak-Mu. Janganlah biarkan hati dan pikiran kami melekat pada hal-hal yang fana di dunia ini. Anugerahkanlah damai sejahtera dan sukacita kepada kami, supaya kami senantiasa bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk mengingat mereka yang mengalami berbagai penderitaan, dan pakailah gereja-Mu untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Sebab anak-Mu sendiri telah menderita dan mati bagi seisi dunia ini yang menantikan pembebasan sepenuhnya kelak seturut dengan rencana-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel atau pengantar khotbah dalam ibadah kita pada malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-28. Seperti biasanya kita akan membacanya dengan respon surya, dan pada ayat yang ke-28 sama-sama kita membacanya. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah arti ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia mengulangi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Yesus berdoa di Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa."
Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud, dan tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Yesus berdoa untuk kedua kalinya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 157 ayat 1. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, Dia kosongkan dirinya menjadi perantara, yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang Dia cari, berkorban diri akhirnya, menghibur dosa dunia di atas kayu salib. Yesus ditangkap. Murid Yesus meninggalkan Dia dan melarikan diri. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah Dia." Yudas yang mengkhianati Dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah Dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya,
dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 32 ayat 2. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api gunung, kasih salibmulah sumber anugerah, cintaku selamanya Yesus di hadapan imam besar Kayafas. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar, dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi, adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di Bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar,
mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat yang pertama. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Dia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Imam besar menuduh Yesus menghujat Allah. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatannya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Pada waktu itu, Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu
dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi muka, dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Mari kita sambut pewartaan sabda Allah. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 187 ayat 1. Dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya mengawal hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa dan saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum
bersama-sama dengan dunia. Demikian firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah perjamuan kudus. Bagi GKPI, perjamuan kudus adalah sakramen, dan pelayan sakramen dilayani oleh pendeta GKPI. Sakramen ada dua, baptisan dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah pesta rohani karena umatnya sedang bersama-sama dengan Yesus, Sang Raja. Dalam perjamuan kudus kita menerima tubuh dan darah Kristus yang dipersembahkan Yesus kepada umatnya untuk dimakan dan diminum. Dan yang percaya akan diselamatkan. Dalam perjamuan kudus bahwa roti dan anggur adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Yesus yang diadakan oleh Kristus sendiri bagi umatnya. Oleh karena itu, kita menerimanya adalah sungguh-sungguh yakin bahwa ketika darahnya ditumpahkan bagi manusia adalah demi pengampunan dosa, hidup dan keselamatan. Secara khusus saya pribadi akan tetap melayani perjamuan kudus itu di gereja atau di rumah atau rumah sakit, dan jika saya melayani di gereja, maka dalam perjamuan kudus jemaat datang ke altar untuk menerima perjamuan, yaitu menerima roti dan anggur sebagaimana tubuh dan darah Yesus. Dan para lansia atau yang sakit akan disediakan tempat dan tidak maju ke altar, tetapi dilayani ke tempat duduk yang disediakan. Puji Tuhan, selama saya melayani di GKPI hingga saat ini, jemaat masih setia dalam mengikuti perjamuan itu dengan maju ke altar. Bahkan di GKI Padang Bulan ada 2 kali perjamuan kudus, baik waktu Natal dan juga Jumat Agung. Maka jemaat yang mengikutinya maju juga ke altar dan tidak ada yang mengalami kegelisahan, bahkan grafiknya malah semakin naik. Saya lebih menikmati kekudusan dari perjamuan itu ketika jemaat datang menuju ke altar. Firman yang memerintahkan supaya dilakukan dengan melaksanakannya sebagai peringatan akan Yesus. Bagaimana cara Yesus mendirikan perjamuan itu? Yesus Kristus mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya dan membagi-bagikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Lalu Yesus meminta agar perjamuan kudus ini tetap dilaksanakan sebagai peringatan akan Yesus sendiri. Oleh karena itu, landasan bagi gereja bahwa perjamuan kudus menjadi sakramen dan selalu dilaksanakan oleh gereja sebagai unsur penting dalam peribadatan. Perjamuan kudus sebagai perjamuan yang diterima di mana Kristus memberikan tubuh dan darahnya sendiri untuk pengampunan dosa-dosa, menggambarkan bagaimana Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban Paskah atau domba, sebagai kurban yang mati kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Untuk itu saya menekankan kepada kita semua untuk tetap menjaga dan memelihara kekudusan dalam perjamuan itu. Ketika kita mengikuti acara perjamuan kudus dimanapun dan kapanpun dengan sikap yang sungguh-sungguh, hormat dan percaya bahwa roti dan anggur itu adalah sungguh-sungguh daging dan darah Yesus. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang menyediakan keselamatan bagi kami melalui anak-Mu Yesus yang menjadi korban keselamatan, bahwa saat ini kami menerima firman-Mu bahwa Yesus anak-Mu yang tunggal adalah kesatuan yang utuh dalam keselamatan itu, dan kesatuannya kepada kami
ketika kami juga Engkau perkenankan untuk menerima roti dan anggur, yaitu daging dan darah Yesus. Oleh karena itu biarlah kami dengan mengucap syukur bahwa Engkau adalah tetap Tuhan yang kami sembah dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 172 ayat 1. Satu Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan pada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kerajaan-Kerajaan-Mu tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini.
Bukalah hati kami dengan roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih padamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sehari-harian besar pemberian kemurahan, ya Tuhan kiranya ku ingat selamanya Mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian, besok kita akan bersama-sama ibadah dalam Jumat Agung. Dan jangan lupa pada hari Jumat jam 2 siang kita akan beribadah mengenang detik-detik dari kematian Yesus Kristus. Salam.